Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena untuk kesekian kalinya kita dapat bertemu dalam acara webinar yang diadakan oleh HIPPG. Untuk hari ini kita mengadakan forum konsultasi seputar kebijakan stunting dan implementasinya di daerah pada era pandemi COVID-19 ini. Tujuan forum ini adalah untuk membahas dan memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya lebih dalam lagi tentang materi-materi yang telah disampaikan selama webinar ini berlangsung. Bapak dan Ibu sekalian, forum konsultasi pada hari ini akan menghadirkan Insinyur Dodi Iswardi, MA, Kepala Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kemudian Bapak Agus Pambagio selaku pemerhati kebijakan publik, Dr. Rahmat Sentika, spesialis anak, MARS, dan Dr. Haji Deden Boni Koswara, MM, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Diskusi kali ini akan dipandu oleh Dr. Tono Restiano, MM. Baiklah Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai saya akan menginformasikan bahwa peserta yang terdaftar dalam diskusi ini ada 338 peserta. Dan seperti biasa jika Bapak dan Ibu ingin bertanya, silakan angkat tangan atau memberikan pertanyaan di kolom Q&A. Dan konsultasi ini berlangsung dari pukul 13 hingga 14.30. Dan setelah acara ini berlangsung seperti biasa kami akan men-share video ini dan materinya di link yang akan di-email pada saat selesai acara ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa bersama semoga acara ini berlangsung dengan baik dan para pejuang kesehatan yang ada di lapangan diberikan kesehatan, kekuatan untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan yang ada di Indonesia. Berdoa, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Sebelum kita mulai, kami undang Ibu Dr. Gigi Widya Lesmanawati, spesialis ortodonti, MM, untuk memberikan sepatah dua patah kata. Silakan, waktunya Ibu. Terima kasih, Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia, bersatu melawan COVID Indonesia. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Pak Dodi Iswardi, Pak Agus Pambagio tapi belum hadir, sementara Dr. Rahmat Sentika, dan Dr. Deden, dan moderator Dr. Tono untuk webinar kali ini. Begitu juga saya ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu sekalian yang telah mengikuti webinar ini. Mungkin ada beberapa yang bukan pertama kali, dan antusias serta kami berusaha agar kami bisa memberikan sebagai wadah untuk diskusi bagaimana menangani stunting di era COVID ini. Tentunya HIPPG sangat mempunyai komitmen yang tinggi untuk mencerdaskan bangsa. Oleh sebab itu kami sangat serius untuk menangani stunting walaupun di era COVID ini. Kemudian untuk selanjutnya saya persilahkan untuk Dr. Tono untuk memandu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, para narasumber, Dr. Ahmad, Pak Dodi, kemudian Dr. Deden, dan nanti Pak Agus yang akan hadir, dan para peserta yang saya hormati. Kita tahu bahwa kondisi COVID ini harus kita sikapi dengan sangat baik, sehingga masalah utama tentang stunting tetap bisa kita tangani dengan sebaik-baiknya. Kali ini kita akan diskusikan tentang kebijakan stunting dan implementasinya di daerah pada era COVID ini. Dalam pembicaraan sebelumnya, kita sudah mendengarkan wawasan dan materi-materi yang disampaikan oleh para ahli. Terakhir kemarin kita mendengarkan apa yang sudah dilakukan oleh Dr. Deden di lapangan.
pada diskusi kali ini kita akan menggali apa yang terjadi di daerah, bagaimana antar daerah bisa menjalankannya. Bapak Ibu yang saya hormati, ada 4 orang nanti hadir pada kali ini. Kita akan mendengarkan dulu 5 menit pengantar dari masing-masing. Kemudian sesudah itu kita akan diskusi apakah nanti akan memunculkan pertanyaan yang sudah masuk, nanti akan dijawab oleh masing-masing ahli. Kemudian juga nanti akan kami minta dari lapangan untuk juga menceritakan kondisinya di lapangan. Apa yang terjadi pada masa COVID ini, sehingga kita harapkan saling benchmark di antara daerah untuk menghasilkan seoptimal mungkin apa yang kita inginkan di masa ini. Untuk pertama kami akan persilahkan ke Dr. Ahmad Sentika, kita sering panggil Kang Memet, untuk memberikan pengantar agar diskusi ini kita lebih terarah. Saya persilahkan ke Dr. Ahmad Sentika. Terima kasih Dr. Tono, Dr. Widya, Pak Dwi dari HPPG yang kami hormati, ada Pak Dodi juga, dan seluruh peserta forum konsultasi pada siang hari ini. Alhamdulillah, walaupun suasana sedang pembatasan sosial berskala besar di seluruh Jawa Barat, ya katanya di seluruh Pulau Jawa lah, dan kalau di utara di Sumatera juga di beberapa tempat di sana sudah dinyatakan. Nah, ini kita sedang slide aja. Saya Rahmat Sentika, spesialis anak. Silakan slide-nya tolong. Hari ini saya ingin mengingatkan kembali bagaimana prinsip dasar penanggulangan COVID-19. Kita harus pahami 3 kata yang warna merah ini: to prevent, to detect, and to respond. Jadi petugas kesehatan dimanapun Anda berada, khususnya yang mendengarkan webinar kali ini, mohon kiranya kita utamakan sekarang pada to prevent, mencegah. Jangan sampai masyarakat luas yang sehat malah jadi jatuh sakit pada COVID-19 ini. Kalau saja masyarakat sehat itu dibiasakan perilaku cuci tangannya, tidak bersentuhan, mengatur jarak, melakukan pembatasan sosial dengan tidak ketemu, dan juga pelayanan-pelayanan kesehatan yang bersifat kesehatan masyarakat tidak mengumpulkan orang, posyandu tidak dikumpulkan, tetapi kita punya data-data yang sudah bisa kita prediksi lewat pemantauan wilayah setempat dengan survei mawas diri, dan kita lakukan dengan video conference kalau bisa. Kalau tidak bisa melakukan home care. Banyak pertanyaan terkait dengan cara-cara ini. Nah, ini yang mungkin harus kita pahami, bahwa dengan meningkatkan kesehatan masyarakat, maka insya Allah kita bisa menanggulangi COVID-19 ini. Tolong biasakan itu bercakan ludah, jangan sampai ada di sekitar kita. Biasakan menggunakan masker. Saya juga sebenarnya pakai masker. Kemudian ini maskernya masker operasi ya, yang khusus buat para dokter yang bertugas. Nah, ini yang namanya masker 95. N95 yang khusus untuk para dokter juga. Jangan digunakan oleh masyarakat luas. Ini memang sengaja dipergunakan agar tidak ada virus yang bisa masuk ke dalam mulut dan hidung kita. Matanya juga, kacamatanya dipakai dengan yang besar. Ini kacamatanya banyak di saya nih. Satu yang model ini. Kemudian juga pakai yang model ini. Nah, ini semua mencegah, melakukan APD. Cuma kalau datang ke rumah-rumah, petugas kesehatan boleh kalau punya
N95, tetapi biasanya kita cukup dengan menggunakan masker operasi ini. Nah, ini untuk mencegah jangan sampai terjadi. Jadi tidak boleh dikurangi ya, yang namanya kegiatan posyandu tetap berlangsung, imunisasi tetap berlangsung. Kalau bisa yang gizi buruk dan gizi kurang, pemberian makanan tambahan dan pemantauannya tetap diperhatikan. Sehingga kita nanti selesai dengan COVID-19, tidak akan jatuh pada situasi di mana yang sekarang sudah menjadi prioritas tinggi. Suaranya hilang, Dr. Ahmad ya. Pertanyaan-pertanyaannya banyak ya. Tapi intinya adalah bahwa penderita stunting, penderita gizi buruk dan gizi kurang yang berada di bawah min 3 SD dan min 2 SD itu harus tetap diberikan makanan, pemberian makanan tambahan. Nah, cara-caranya dibaca di Permenkes 29. Nanti mungkin detilannya akan kita lengkapi. Tapi intinya adalah gizi lengkap seimbang. Kata teori Bloom katanya 4 hal yang harus kita perhatikan. Perilaku hidup sehat, cuci tangan bersih dan sebagainya itu. Yang kedua adalah berolahraga, tetap harus melakukan olahraga 10-15 menit, bergerak badannya. Kemudian juga harus membiasakan menu makan yang lengkap dan seimbang. Nah, yang 7%-nya lagi itu urusan keturunan, urusan genetik, dibiarkan saja lah. Tapi lingkungan kita harus kita jaga semuanya. Insya Allah, kalau kita memperhatikan UKM dengan kesehatan masyarakat secara lengkap dengan gerakan masyarakat sehatnya, maka COVID akan hilang. Nah, sekarang bagaimana P2P yang bertugas menanggulangi penyakit? Saya ingatkan sekarang ada hasil penelitian dari WHO yang menyatakan di negara-negara yang melakukan lockdown, terutama di India katanya terjadi kenaikan penderita TBC 6,2 juta orang. Waduh, karena mungkin jumlahnya miliaran ya. Bayangkan jadi naik TBC-nya karena lupa dalam 2 bulan terakhir ini tidak diberikan obat anti tuberkulosis yang multiple drug yang 3 macam itu. Nah, hati-hati ini semua bagi teman-teman di puskesmas. Tolong berikan terus makanan obat untuk TBC ini. Nah, jadi kita punya program prioritas nasional itu ada 5. Yang pertama adalah penurunan angka kematian ibu dan neonatal. Yang kedua adalah TBC. Yang ketiga, imunisasi. Jangan sampai gara-gara ada COVID ini, UCI kita, Universal Child Immunization kita akan turun sehingga menyebabkan penyakit-penyakit yang tadinya sudah hilang, malah akan meningkat lagi, re-emerging disease. Ya, seperti TBC di beberapa negara lain. Mudah-mudahan ini tidak terjadi di Indonesia. Karena apa? Karena puskesmas dan dinas kesehatannya aktif. Mungkin nanti Pak Dedem dari Dinas Kesehatan Indramayu bisa menceritakan gimana caranya supaya tetap bisa berjalan. P2P ini khusus untuk yang memantau bagaimana penderita-penderita ODP dan PDP itu berpindah-pindah, ada mudik lagi sekarang ya. Hati-hati dengan tidak, makanya pemerintah melarang mudik supaya ODP, PDP-nya tidak menyebar ke desa-desa, tidak menyebar ke tempat mudik tadi. Karena itu maka di semua perjalanan di stop semuanya agar tidak melakukan mudik. Ini sudah menjadi perintah dari Presiden, tidak lagi melaksanakan mudik dan kita tahan mudiknya sampai COVID-19 berakhir. Nah, bagi mereka yang sekarang ada beberapa yang baru tentang ODP ini, orang dengan pemantauan ini, mereka yang datang dari daerah zona merah itu adalah Pulau Jawa semuanya zona merah, Jakarta zona merah, Medan, Sumatera Selatan itu zona merah ya. Jadi tolong itu semua ditahan, jangan sampai terjadi mudik kemana-mana
sehingga mereka tidak lagi bisa menyebarkan. Saya sendiri tidak bisa lagi ke Bandung, tidak bisa lagi ke Bogor karena melewati batas-batas provinsi sekarang sudah dibatasi dengan berbagai kegiatan. Nah, mudah-mudahan teman-teman yang berada di Puskesmas memahami betul ketika ada orang asing yang datang, bukan orang asing, orang kita punya tapi mudik, segera disimpan di dalam sebuah tempat namanya isolasi kecamatan. Namanya isolasi rumah, boleh. Tapi rumahnya kan kadang-kadang tidak layak. Jadi di beberapa kecamatan disimpan di kecamatan atau di kabupaten kota ya. Jadi siap-siap yang akan mudik 14 hari akan dikerem atau disimpan di tempat-tempat isolasi itu. Baik, Dr. Nah, Rahmat. selain itu juga harus melakukan yang namanya datangilah rumah-rumah untuk melakukan rapid test. Ini tugasnya P2P. Tetapi yang Yankes, yang UKP, mohon kiranya ini prinsip utamanya cuma satu. Triase yang biasa ada di IGD ditempel sebelum pendaftaran. Sebelum pendaftaran, dari mulai pendaftaran, penerimaan informasi pendaftaran, kajian awal, pendapat diagnostik, pelaksanaan pelayanan klinis, kemudian rujukan sampai ke IGD dan juga perawatan dan gizi, itu kita taruh di depannya sekali ada triase yang menggunakan baju lengkap. Itu saja. Lanjut. Dr. Rahmat, saya kira waktunya sudah habis. Ya, mangga itu aja mungkin pesannya. Baik. Nah ini aja sedikit. Ternyata dari kecenderungan yang terjadi, angka-angka ini akan banyak bisa bermasalah ketika menghadapi 3 bulan kita ini sekarang melakukan PSBB, di mana penderita gizi buruk, gizi kurang itu akan bermasalah. Mohon perhatikan untuk hal-hal ini. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Rahmat atas pengantarnya. Saya lanjut dulu ke Pak Agus. Silakan Pak Agus untuk memberi pengantar buat teman-teman nanti kita diskusi. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Pak Rahmat. Barusan sudah saya dengarkan presentasinya, Mas Deden dan Pak Dodi juga ya. Jadi begini, saya memang ini nanti tiba-tiba harus menghilang, jadi mohon, ini kan saya lagi mengurus soal COVID-nya, soal transportasinya gitu ya. Ini kan Bapak Ibu di Puskesmas di daerah, mohon sekali tidak ada orang mudik ya, sama sekali dilarang. Jadi yang kemarin Bapak Ibu dengar bahwa pemerintah melonggarkan itu tidak sama sekali. Itu ada kesalahan narasi saja dari pejabat kita sehingga itu membingungkan. Jadi sekali lagi tidak ada mudik, tetapi tetap waspada untuk COVID-19 ini. Dan untuk stunting itu sudah mutlak ya. Jadi sekali lagi Presiden sudah berpesan bahwa ini proyek strategis, jadi tidak ada pengalokasian merealokasikan dana untuk kegiatan lain selain stunting. Sudah jelas itu, dan kemarin pada waktu Menteri Kesehatan menghadap ke DPR juga sudah menyatakan bahwa dana stunting itu tetap ada. Jadi Bapak Ibu sekalian yang di Puskesmas maupun di kabupaten dan di daerah-daerah lah, pokoknya terutama yang juga di zona merah, tolong diwaspadai bahwa tidak boleh dana stunting ini digunakan untuk kegiatan lain. Jelas itu. Dan nanti juga Bapak Kepala Dinas Kesehatan kalau ada yang hadir juga harus diperhatikan. Karena program stunting adalah program jangka panjang. Kalau program COVID-19 itu kan pandemi ya, begitu pandeminya hilang ya sudah. Tapi kalau stunting itu sampai ke depan nanti tahun nggak tahu sampai kapan Indonesia ini masih ada kan. Jadi tentu anak-anak yang sekarang baru lahir itu perlu gizi yang baik supaya dia bisa memimpin negara ini kelak, mungkin di atas tahun 2030 ya, atau 2050. Jadi sekali lagi apapun yang sudah dibahas, sudah ada di manual yang beredar di semua daerah, di Puskesmas, itu ditaati saja. Nah, kalaupun nanti misalnya ada persoalan-persoalan pengalihan realokasi dana yang saya pikir pasti nanti akan terjadi di daerah, mohon mungkin bisa dikumpulkan dan dikirim. Saya tidak tahu apakah nanti Bu Widya bisa membantu mengumpulkan kalau ada komplain bahwa sebagian dari dana itu digunakan
ya. Jadi kita tidak boleh diam karena ini adalah dana untuk generasi mendatang. Semuanya harus digunakan. Semua ikuti apa yang sudah dibahas sebelumnya, tidak ada perubahan. Sekali lagi tidak ada perubahan. Ketika ada yang merubah, apakah itu kepala daerah ataupun untuk kepala dinasnya, mohon ada yang menyampaikan ke kami. Saya boleh, nanti saya akan bahas dengan yang di Kementerian Keuangan dan sebagainya, tetapi ada yang menampung, mungkin Habibie Center bisa menampung ini untuk ke depannya sehingga aman. Karena sekali lagi saya sangat berharap bahwa program stunting yang menuju ke 20% seperti keinginan Presiden itu bisa tercapai dalam kurun waktu tidak terlalu lama harusnya, karena kemarin sebentar saja kita bisa turun cukup banyak. Saya rasa dari saya itu dulu, kita lebih baik berdiskusi, dan saya ingin mendengar kalau sudah ada daerah yang mulai mengutak-atik dana stunting ini, mohon diberitahukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus. Berikutnya saya persilahkan Pak Dodi. Pak Dodi. Suaranya belum dibuka. Nah, ya silakan Pak Dodi. Oke. Silakan Pak Dodi. Ya, baik. Terima kasih Bu Widya, Pak Rahmat. Tadi Pak Agus sudah lama nggak jumpa nih. Ya, apa kabar Pak Dodi? Baik, saya coba share paparan dari yang saya coba siapkan di sini. Nah, kita lihat bahwa karena saya di Litbang, jadi artinya saya coba melihat bahwa pembelajaran dari dampak krisis ekonomi tahun 1998 sampai 2000. Jadi kita bisa melihat bahwa kegagalan kita menangani balita pada saat itu, kalau kita lihat dari riset kesehatan dasar 2013, itu terjadi hampir usia 5 tahun sampai 18 tahun itu pendek jadinya. Jadi artinya baik jenis kelamin perempuan maupun jenis laki. Di sini kita lihat bahwa seperti pada laki-laki usia 13 tahun di sini itu sangat tinggi sekali, 42,%. Sedangkan pada perempuan di sini 11 tahun sebesar 35. Nah, ini yang sebenarnya dampak daripada krisis. Jadi kalau kita balik sekarang ada krisis pandemik coronavirus, ini artinya karena kita ketahui bahwa akhir terjadi multidimensi. Nah, dampaknya itu kepada ekonomi juga. Kemiskinan akan meningkat karena kita ketahui bahwa stunting itu sebenarnya seperti Bu Menteri Keuangan bilang, Bu Sri Mulyani, itu adalah face poverty. Jadi adalah sebagai wajah kemiskinan. Nah, kalau kita lihat dari data ini, emang kita harus memulai sebenarnya udah on track seperti Pak Agus Pambagio sampaikan tadi, kita menangani stunting dari 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan berarti kita mulai pada ibu hamil. Nah, mengusulkan bahwa ada data Riskesdas 2018. Nah, kita ketahui bahwa di usia 6 ini kita anggap adalah perempuan untuk menikah yang banyak di sini. Kita mengetahui bahwa data tahun 2017, 4 juta itu ada kurang lebih 49% itu perempuan. Kita bisa melihat di sini bahwa dibandingkan Riskesdas 2013 dan Riskesdas 2018 itu tidak ada perubahan apapun. Jadi tetap perempuan di sini adalah stunting di sini, pendek. Nah, dari definisi stunting di sini kita ketahui bahwa ada stunting itu siklus yang akan berlangsung terus-menerus, tidak diatasi segera seperti ini jadinya. Nah, di sini seperti betul tadi Pak Agus Pambagio menyampaikan bahwa jangan sampai merelokasi anggaran, tapi geser sedikit itu di remaja putri di sini. Oleh karena apa? Kita mengetahui bahwa di Indonesia ini 1 dari 9 anak itu sudah menikahkan usia di bawah 18 tahun. Jadi perempuan di wilayah pedesaan berpeluang 3 kali lebih besar untuk menikah di usia anak. Nah, di usia anak ini menikah berarti berdampaklah yang stunting di sini. Jadi artinya di sini memang harus melakukan advocacy, harus melibatkan semua stakeholder daripada provinsi dan kabupaten dan sampai ke desa-desa untuk bisa memberikan advokasi ke masyarakat, karena kemiskinan berarti
katakan bahwa mereka akan dinikahkan, itu lebih besar anaknya. Yang kedua adalah anak perempuan dari rumah tangga rendah di sini. Ekonomi akan 5 kali lebih besar untuk menikah di usia anak. Nah ini yang harus jadi sehingga lagi kejadian, jadi kita akan terjadi double. Jadi artinya yang balita stunting yang angkanya sekarang 27,7%, yang harus diturunkan di 2024 waktu itu 14%, apakah nanti bisa tercapai atau tidak, sekitar 3%. Tapi kalau 25% perempuan usia 16-18 tahun ini menikah, nah ini sangat beresiko. Jadi artinya di sini melibatkan dari semua stakeholder untuk advokasi dengan kondisi sampai akan dua kali bahwa kemiskinan itu dan akhirnya jadi siklus hidup kembali. Di sini juga kita lihat berpeluang 3 kali menikah di usia tangga mereka. Jadi kalau misalnya tingkat pendidikan itu bisa 3 hal ini yang kita coba 2016 kita bisa melihat untuk, jadi artinya program sekarang ini sudah on track kan. Nah, ke adolescent nutrition untuk kita kalau mereka menikah isinya mereka sudah kuat. Seperti dalam konteks kalau kita lihat ini, kita lihat bagaimana determinan sini. Jadi asup dan disease di sini artinya kita harus bisa melihat gizinya mereka supaya kondisi perempuan yang berdampak pada stunting bisa diatasi. Mungkin sementara itu Pak Tono yang dapat saya sampaikan. Berarti strateginya itu kita bisa ulang, kalau saya boleh ngambil bahasanya dari Prof. Ari Satria, Rektor IPB di Kompas membicarakan, itu emang harus kita fokus benar-benar yang 25% ini jangan sampai di pandemik ini mereka terabaikan pada kondisi. Data sudah membuktikan bahwa 2013 2018 tidak merubah status mereka perempuan yang pendek. Demikian Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih. Sekarang bagiannya Kang Deden untuk memberikan pengantar, terutama bagaimana Indramayu bisa tetap menjalankan kegiatan dengan baik untuk kegiatan penurunan stunting. Saya persilakan Dr. Deden. 5 menit waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten semuanya, ada kepentingan mendadak perintah dari Pak Bupati. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi Bapak dan Ibu hadirin semuanya, partisipan, bahwa untuk kebijakan stunting di daerah Kabupaten Indramayu, yaitu kami yang pertama adanya Pokja stunting di Kabupaten Indramayu. Kemudian kami juga ada penambahan dana stunting seperti yang saya sampaikan bahwa dari 868 juta, kemudian pada masa pandemi COVID ini kita berubah menjadi 1.052.100.000. Ini adalah penambahan untuk PMT Balita sebagai komitmen kami untuk penurunan angka stunting di Kabupaten Indramayu. Yang ketiga, kegiatan tetap berjalan pada masa pandemi COVID ini untuk pencegahan dan penanggulangan stunting di lapangan. Kegiatan yang kami lakukan yaitu kunjungan ANC, kemudian ANC RST umur kurang dari 20 tahun, pemantauan kunjungan pemberian vitamin penambah darah, kemudian pertolongan persalinan di puskesmas, rujukan ibu hamil berisiko tinggi, dan kunjungan neonatis dengan BBLR, kunjungan ibu hamil KEK, kunjungan pengukuran tinggi badan balita, kunjungan PMT untuk balita dan PMT biskuit ibu hamil KEK, kunjungan ODP balita, kunjungan rumah masing-masing pengukuran TB dan BB, ibu hamil resti dengan anemia, pemantauan ibu hamil KEK, dan kunjungan PMT pemulihan balita gizi buruk. Ini semua yang kita lakukan bersama-sama petugas kesehatan dengan tenaga kader kesehatan
yang ada di desa masing-masing dengan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 ini. Yang keempat adalah kami tetap melaksanakan rencana aksi daerah, yaitu aksi-aksi konvergensi stunting bersama dengan SKPD yang lain yang ada di Kabupaten Indramayu. Itu pengantar dari kami, Dr. Tono. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah memberi pengantar dalam diskusi ini. Pertanyaan yang masuk sangat banyak, sehingga saya harus memilah beberapa yang nanti akan saya tujukan kepada masing-masing. Baik, saya pertama kali adalah soal, saya mau mulai dari ke Dr. Deden ini, Dr. Deden. Kemarin dan tadi disampaikan bahwa Bupati memegang peran penting, terutama bisa mendorong ada peningkatan anggaran, bisa memaksa semua ini. Nah, pertanyaannya mungkin bisa ditiru oleh teman-teman, bagaimana caranya Dr. Deden itu bisa memaksa dalam tanda kutip Bupati turun tangan untuk itu. Itu yang mungkin penting, saya kira. Gimana Dr. Deden, mungkin bisa cerita ini, bisa luar dalam, gimana caranya Bupati itu kok bisa all out seperti ini, untuk terutama untuk stunting. Silahkan Pak Deden. Kang Tono, alhamdulillah kami yang pertama adalah kami mendapatkan Pak Bupati, Pak PLT Bupati ini adalah orang yang terbuka dengan ide-ide atau gagasan yang disampaikan oleh Kepala SKPD maupun dari staf-staf yang lainnya. Jadi yang kedua adalah kemudian kami memberikan masukan-masukan apa itu stunting dan bagaimana stunting di Kabupaten Indramayu dan bagaimana penata laksanaannya ke depan. Dan apa itu stunting dan supaya kenapa sih kita harus segera untuk menangani stunting ini di Kabupaten Indramayu? Karena terus terang di Kabupaten Indramayu adalah salah satu kabupaten yang memang merupakan titik fokus stunting, prevalensi stuntingnya yang masih tinggi, dan itu perlu komitmen dari kepala daerah sebagai pimpinan tertinggi di kabupaten. Dan ini alhamdulillah setelah kami melakukan advokasi dan terus-menerus kami sampaikan kepada beliau, dan akhirnya beliau langsung sampaikan ini harus disampaikan dengan kepala SKPD lain, dan di situ beliau juga menyampaikan kepala SKPD lain untuk berkomitmen untuk pelaksanaan stunting di Kabupaten Indramayu. Itu sampai mau nambah anggaran itu gimana ceritanya? Jadi kalau kami evaluasi di gugus tugas Kabupaten Indramayu percepatan penanganan COVID. Kemudian setelah itu kami sampaikan ke teman-teman di sini untuk menganalisa sampai sejauh mana dampak akibat ekonomi maupun sosial yang ada di masyarakat terkait pandemi COVID-19 ini. Kemudian setelah itu dianalisa dan kemudian kami mendapatkan angka tersebut dan kami sampaikan untuk refocusing di Dinas Kesehatan bahwa justru kami ingin menambahkan terkait anggaran yang ada untuk PMT balita ini. Dan alhamdulillah kami sampaikan juga di gugus tugas dan kami sampaikan langsung ke beliau dan langsung beliau meng-ACC. Jadi tidak ada masalah Pak. Karena tadi kami sudah sampaikan dari awal tentang apa dan bagaimana itu stunting. Baik, terima kasih. Ini menarik. Saya mau melanjutkan kasusnya Pak Deden itu justru ke Pak Agus. Pak Agus, banyak daerah yang kemarin seperti diceritakan oleh Pak Subuh, itu malah stagnan. Padahal di Pak Deden ternyata itu bisa jalan, bahkan support dari Bupati. Nah, pertanyaan ke Pak Agus itu mungkin mewakili teman-teman, bagaimana caranya agar kebijakan dan pemerintah yang punya kuasa itu bisa bergerak seperti di Indramayu. Karena beberapa daerah ternyata malah stagnan atau malah mengendorkan kegiatannya. Jadi dari sisi pengamatan kebijakannya seperti apa Pak Agus? Begini, yang terpenting itu adalah kepala daerahnya. Jadi kepala daerahnya harus betul-betul paham, ya, atau mungkin seperti Pak Deden itu bisa menjelaskan kepada posisi Pak Deden di daerah lain, bisa menjelaskan kepada kepala daerahnya bahwa ini sangat penting. Kalau Bapak tidak mendukung ini, artinya Bapak bertanggung jawab terhadap kerusakan generasi mendatang di daerah Bapak, misalnya gitu, ya. Itu satu. Kedua, mau tidak mau kita harus menyentuh dukungan politik. Caranya bagaimana supaya tidak harus mahal, ya caranya kita bicara, kita sentuh, kita cari bagaimana sebetulnya siapa saja di tokoh politik DPRD di daerah itu yang vokal, tetapi dia
tidak komersial gitu ya. Nah, ini kan menjadi penting. Jadi sekali lagi apapun itu harus saya mempelajari dari program lain, bukan kesehatan tapi pendidikan, itu sama. Ya, jadi tetap kepala daerahnya harus berperan penting. Jadi kita harus upayakan kepala atau bu kepala daerah ini sadar bahwa stunting itu penting dan itu tidak bisa diganggu gugat. Kalaupun perlu dukungan itu tadi, perlu dukungan politis, kita lihat peta dulu di situ penguasa politiknya siapa mayoritas. Ya, kita ajak bicara, terus kita kasih bukti-bukti policy brief atau namanya ya selembar-selembar wacana soal stunting itu apa, perlunya apa kepada mereka. Saya yakin pengalaman saya itu bisa dipengaruhi. Begitu. Sepanjang pengamatan Pak Agus, dari seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia, sebenarnya sudah berapa persen sih yang punya modelnya seperti di Indramayu yang sudah sadar, dan model kepala dinas yang bisa mendorong bupatinya seperti Pak Deden itu? Itu tidak banyak, terus terang. Ya, terus terang tidak banyak. Mesti ada hubungan kebatinan itu. Karena kalau cuma hubungan atasan bawahan nggak bisa. Itu sangat mungkin bisa nanti Pak Deden bisa menjelaskan. Kalau mengenal, mungkin bisa mengenal sudah lama, tahu polanya seperti apa, pemikirannya bisa. Tapi kalau tidak harus ada hubungan kebatinan yang bisa meyakinkan Pak kepala daerahnya untuk melakukan perubahan, khususnya aktivitas maupun anggaran. Ini balik lagi ke Pak Deden nih, Pak Deden. Katanya memang harus ada hubungan kebatinan. Karena memang realnya dari Pak Subuh, dari Pak Agus, tidak banyak yang bisa, yang bupati, kepala daerah yang bisa seperti itu. Nah, justru ini ada jampe-jampe apa dari Pak Deden ini? Hubungan kebatinan seperti apa ini? Barangkali begitu, Pak Deden. Mungkin karena kami dari Dinas Kesehatan selama ini melakukan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan ini penuh komitmen. Itu saja. Yang terutama adalah teman-teman dari Kepala Puskesmas dan seluruh jajaran Puskesmas yang ada untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang telah dibuat dalam Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Dan hal ini juga akhirnya dinilai oleh pimpinan kita bahwa ini adalah sebagai bentuk komitmen bahwa Dinas Kesehatan pada saat diberikan amanah, baik itu amanah dalam anggaran maupun dalam kebijakan-kebijakan yang dibuat dan disetujui, itu bisa kita laksanakan dengan baik. Makanya mungkin akhirnya pimpinan kita, manakala kita menyampaikan apa itu tadi yang disampaikan bahwa apa itu stunting dan kenapa kita harus tahu stunting dan bagaimana kita secara cepat untuk mencegah penanganan stunting supaya generasi ke depan kita supaya baik. Alhamdulillah itu bisa beliau terima dan alhamdulillah itu juga bisa didukung dan beliau dorong kebijakan itu untuk diikuti oleh seluruh kepala SKPD. Terima kasih, karena saya kira luar biasa yang dilakukan Pak Deden. Saya kembali ke Pak Agus nih, Pak Agus. Kan tadi Pak Agus bicara tidak banyak, dan tidak banyak juga yang bisa mengkomunikasikan dari bawah. Karena kalau pendekatannya atas bawah, tentu harus ada upaya lain, misalnya dari atas, dari bentuk lain. Kira-kira upaya apa lagi? Karena kalau masih banyak kan rada repot, Pak Agus itu, kepala daerah. Ya betul, pengalaman saya bukan untuk stunting ya, untuk program lain itu memang tidak banyak, dan saya yakin juga stunting juga tidak banyak. Tapi saya belum punya angkanya karena kita harus riset. Nah, bisa dari atas, artinya lembaga di luar seperti Habibie Center begini, ini bisa loh datang ke sana, ya ketemu dengan Pak kepala daerahnya, terus bicara dengan tentu dengan cara yang baik, yang yang jelas gitu ya, singkat, lalu kasih apa sih untungnya kalau ini dilakukan, kalau tidak dilakukan seperti apa. Itu kan dari atasnya. Nah, yang bawah itu, yang selevel kepala dinas kayak Pak Deden, saya menyarankan mungkin bagaimana mungkin misalnya Pak ada pertemuan antar kepala dinas ya habis ini untuk cari mungkin selain Pak Deden masih ada lagi nih di daerah lain, harus kita cari ya, menjelaskan apa sih kuncinya kok bisa sampai meyakinkan kepala daerah, gitu kan? Tentu kita harus tahu dulu kepala daerah kita itu seperti apa wataknya.
apa interestnya. Nah itu disentuh di situ. Nah itu mungkin kalau ada Pak Deden yang lain kumpulkan sehingga daerah lain bisa belajar. Gitu. Kalau dari atas ya organisasi di luar, organisasi ketata daerahan seperti Habibie Center begini bisa melakukan hal itu. Ya, sehingga bisa menjadi yang dinas kesehatan ini bisa menjadi pokok kegiatan dari daerah itu. Lalu baru masuk hal-hal lain. Apalagi ini habis Covid gini sebetulnya seksi banget ini isu kesehatan. Jadi mari kita mulai teman-teman di daerah untuk coba mempengaruhi kepala daerahnya bahwa ini penting. Ayo kita apakan karena kita kena Covid ini habis-habisan. Mungkin saya bisa nanggepin Pak Agus. Nah, silakan Bu Widya. Sebenarnya kita udah on the pipeline, kita akan menghadirkan Bapak Pak Nata, Dirjen Pemerintah Desa Kemendagri, dan beliau nanti kita akan memfasilitasi dengan beliau juga dengan kepala daerah, bupati daerah se-Indonesia untuk begitu pentingnya stunting ini supaya tidak direalokasi. Ya. Mudah-mudahan dengan nanti kalau misalnya Pak Nata, Pak Dirjen bisa berbicara kepada semua bupati wali kota se-Indonesia, mudah-mudahan para bupati ini bisa tetap on track untuk melakukan kegiatan stunting. Nanti bisa juga kita bantu misalnya kalau sudah COVID-nya hilang nih, kita bikin pertemuan dengan, karena kan urusan gini kalau bukan meyakinkan gitu kok lewat video call gini susah. Jadi kita ketemu aja, mungkin bawa mangga, bawa apa, cara-cara. Nah itu yang bisa lakukan. Nah sambil dipelajari bagaimana Pak Deden itu meyakinkan kepala daerahnya. Pasti banyak kok cara, karena masing-masing daerah beda-beda. Kita ambil lokalnya aja. Baik, terima kasih. Jadi Pak Deden ini pasti ada PR nanti. Kita akan undang terus Pak Deden bagaimana cara menundukkan bupati. Nah, saya mau beralih ke Dr. Ahmad ya, Dr. Ahmad. Tadi ada pertanyaan dari lapangan. Khawatir justru ketika masa COVID ini banyak stunting baru, dan sehingga pertanyaannya gimana caranya mencegah itu. Dan yang kedua ada pertanyaan yang berhubungan dengan itu, gimana caranya menyelesaikan stunting dalam satu bulan. Itu Dr. Ahmad masih ada? Ya. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang saya juga tadi memantau. Pertama, ini ada dari sahabat saya, Dr. Sofan, dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Unisba ya. Bukan Unisba, Universitas apa namanya nih? Yang di Jalan Sumatera. Uninus, apa namanya ya? Pasundan. Universitas Pasundan, aduh sampai lupa. Dekannya juga teman saya, pembantu dekan. Nah, beliau nanyakan apakah stunting itu bisa dihilangkan. Dikaitkan lagi dengan pertanyaan Dr. Tati. Dr. Tati juga sama-sama dari Bandung itu kelihatannya nanya, kalau stunting itu apa kaitannya dengan pandemi 19 begitu. Nah, ini sangat menarik pertanyaannya. Memang stunting tidak bisa dihilangkan. Karena kita tahu bahwa menurut teori Bloom, derajat kesehatan atau keadaan sesuatu kesehatan termasuk stunting ini dipengaruhi oleh 4 hal, yaitu perilaku, kemudian lingkungan, genetik, satu lagi intervensi kesehatan ya. Nah, jadi intinya adalah kalau gizinya baik, intervensi kesehatannya baik, kemudian lingkungannya juga bagus, pasti akan sehat. Tetapi kita tahu bahwa ternyata sekarang 27,7%-nya pendek nih, stunting, tidak mungkin lulus SD. Kalau dikaitkan lagi dengan COVID-19, ya jelas sekali bahwa dalam perhitungan-perhitungan, mereka yang biasanya mendapatkan pemberian makanan tambahan, mereka yang biasanya dipantau di posyandu, tidak bisa berjalan dengan baik. Syukur-syukur puskesmasnya seperti yang ada di Indramayu semua. Saya yakinlah Tangerang Selatan, di sini saya jagain, kelihatan sekali bahwa posyandunya jalan juga, puskesmasnya datang dengan home care ke masing-masing, karena memang disiapkan dengan
sarana prasarana dengan APD yang ada begitu ya. Nah, bagaimana sekarang kalau di tempat-tempat lain yang mudah-mudahan sih paham semua, tetapi ya intinya kan harus diaplikasikan, ada sumber dayanya, kadang-kadang alatnya juga APD-nya susah, dapatnya dari mana, dan sebagainya. Nah, mohon kiranya ini semua tetap harus dijalankan dengan baik. Kalau tidak, apa yang tadi disampaikan Pak Dodi, di mana dengan kemiskinan terjadi waktu itu 98 sampai tahun 2000, di mana terjadi kenaikan ya, gara-gara kawin muda, kemudian juga gara-gara susah cari makan, waktu itu mungkin situasinya, jadi tampak sekali bahwa di tahun 98 sampai tahun 2000 saat terjadi krisis, terjadi peningkatan stunting. Nah, kita takutkan dalam 3 bulan terakhir ini, kita yakini bahwa kita bereskan lah. Makanya webinar-webinar ini saling mengingatkan kita semua supaya tetap bisa berjalan. Dan saya yakin masih bisa berjalan lah, mudah-mudahan walaupun tidak optimal ya. Nah, ini bahagian dari Pak epidemiologi lah, memeriksanya, menghitungnya nanti bagaimana prediksinya. Tetapi sekilas saja kita sudah melihat bahwa refocusing lagi misalnya untuk, ini kan ada 3 hal yang harus dilihat. Pertama, persepsinya harus sama, bahwa stunting harus tetap dikerjakan. Pemberian makanan tambahan harus tetap dikerjakan. Berbeda saja 1 hari, 2 hari, 1 minggu, sampai 1 bulan, maka otomatis akan meningkat. Yang kedua, diaplikasikan. Aplikasikan dalam bentuk apa? Dalam bentuk anggaran. Kalau saja anggarannya mau direfocusing, kemudian pemahaman setiap kepala dinas, kepala bupati, wali kota berbeda-beda, ya tentu saja hasilnya pun akan berbeda-beda. Karena itu maka kita mengingatkan kepada yang sekarang hadir, 383 orang nih, dan kalau dilihat di jumlahnya, tadi lihat kabupatennya mungkin 150 kabupaten sih ada lah kelihatannya ya. Nah, ini bisa menjaga eksistensi keberadaan anggaran-anggaran yang khusus untuk stunting, khusus untuk penurunan AKI, untuk TBC, harus dilaksanakan dengan home care. Lakukan home care, lakukan video call begitu. Nah, kita bantu semuanya, dari sini juga kita bisa bantu ya. Kalau misalnya Pak Deden perlu bikin kegiatan ini, kita kontak aja kantor Telkomnya. Kebetulan kantor Telkom Pusat di sini sangat baik dengan kita ya. Dengan jajaran Kementerian Kesehatan, kita minta supaya di sana diperkuat. Terutama Wi-Fi-nya tuh biasanya begitu, sehingga tidak ada kesulitan. Saya bisa kemarin bantu Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, di sini lumayan kegiatannya. Begitu Pak Tono, jadi hubungannya akan terjadi kenaikan stunting apabila tidak diperhatikan dengan baik. Ini ada pertanyaan juga dari Tangerang Selatan yang saya lihat. Dr. Faisal Usma, mungkin tetangga saya, bagaimana nangani stunting dengan HB kurang dari 8 dan leukositnya 2 kali dari harga normal? Ya jelas lah kalau leukositnya lebih dari harga normal, obati dulu infeksinya. Ya mungkin Pak Faisal, Dr. Faisal hubungi aja Dr. Ahmad Sentika lah dan bawa ke rumah aja ini pasiennya. Kan di 1 kabupaten mendekat lah, 1 kecamatan mungkin di sini atau di mana kecamatannya. Nggak jauh lah, nggak sampai 10 menit. Saya malu sama Pak Deden. Pak Deden jaraknya jauh-jauh, saya di sini. Kok cuma ngomongnya aja, ada 1 pasien katanya stunting dengan ini kok susah nanganinya. Bawa ke tempat saya, nanti saya beresin. Ya, saya carikan cara-cara gimana untuk mempercepatnya. Kalau di Tangerang Selatan kebetulan kan 15 menit ketemu yang dibawa gizi buruk dan gizi kurang. Ibu Wali Kota sudah menyatakan harus dibawa ke rumah sakit dan ditangani oleh dokter anak setempat, dan IDAI Banten sudah siap semua. Pak Faisal, hubungi saya aja nanti 0811 831 838. Baik Pak Tono, silahkan. Baik, terima kasih Dr. Ahmad. Dr. Ahmad itu selalu membuka pertanyaan atau apapun ke seluruh Indonesia. Semoga tetap semangat. Ini untuk Pak Dodi. Pak Dodi ada pertanyaan ini dari Maria Silalahi. Ya. Saya bacakan, sesuai paparan Pak Dodi terkait besarnya angka perempuan yang menikah di usia dini, banyak juga yang sudah punya anak,
tapi belum bisa menikah lagi. Mungkin karena di Indramayu nih, Pak Deden banyak nih, di mana mereka jadi kepala rumah tangga dan perempuan miskin. Dan apalagi masa pandemi COVID seperti ini, sehingga banyak makin tingginya stunting pada anak-anak dari kepala rumah tangga perempuan miskin itu. Ini memang masalah litbang pas ini. Beban pemerintah baik pusat maupun daerah berat juga saat ini. Dan diperlukan peran aparat desa yang lebih kuat dan sebagainya. Nah, saya pengen komentar dari Pak Dodi nih atas kondisi yang kompleks seperti ini. Baik, terima kasih Pak Tono. Jadi pengalaman saya 6 tahun Pak jadi Direktur Gizi waktu itu, untuk bisa menurunkan stunting menjadi angka di bawah 20%, itu emang harus 2 hal yang kita lakukan. Pertama adalah 1000 hari pertama kehidupan, yaitu 9 bulan kepada ibu hamil, dan juga 2 tahun kepada anak balita. Berarti totalnya dia 1000 hari di sini. Nah, kita melihat bahwa ada yang tersembunyi sebenarnya kita lihat, yaitu adalah remaja kita yang sebenarnya pendek dia. Nah, kita lihat di sini, saya coba menganalisis data-data yang ada di Litbang, sini data Riskesdas, itu ada sekitar 25%. Nah, padahal jumlah perempuan remaja itu ada 49%, berarti setengahnya di sini. Nah, kita akan terjadi peledakan stunting kembali nih sebenarnya. Nah, kondisi sekarang ini kan 27,7%. Nah, kalau kita melihat bahwa dari 2013 ke 2018, kita hanya bisa menurunkan stunting itu 1,2%. Berarti dengan adanya infeksi yang sangat infeksius di sini, yang mempunyai multidimensi, itu akan kesulitan kita di dalam mengatasi jalur yang sudah ada saat ini misalnya. Artinya yang jalur yang dibangun kemarin itu adalah sebenarnya 1000 hari pertama kehidupan, itu sebenarnya adalah sudah on track. Kalau nanti itu seperti Pak Agus Pambagio bilang, jangan sampai ada relokasi anggaran stunting ini. Nah, kalau dia relokasi anggaran stunting ini, itu akan stuck dia. Karena apa? Karena stunting ini juga face poverty, wajah kemiskinan dia. Jadi untuk mengatasi stunting ini, itu erat kaitan dengan, jadi kalau ada peningkatan jumlah orang miskin, stunting akan naik gitu. Tapi karena di sini akan nanti terjadi, kemarin itu saya baca di Pak Hasto, Kepala BKKBN, baby boomers dia. Nah, baby boomers ini mengingatkan saya waktu Pak Askobat kami pernah ngomong hati-hati dengan dilahirkan anak bayi-bayi yang kosong otaknya di sini. Nah, ini kelihatannya emang apakah ini siklus 20 tahun nih sebenarnya satu generasi kalau kita tidak mengatasi. Jadi kalau dari Ibu Maria tadi menyampaikan di NTT itu bagaimana? Nah, sebenarnya saya setuju dengan Pak Agus tadi adalah emang harus ada social protection sebenarnya. Nah, social protection ini sebenarnya yang sebenarnya makanan-makanan dari Kemensos bantuan pangan non tunai tadi itu sebenarnya sudah ditingkatkan menjadi pangan lokal sebenarnya. Nah, ini kalau bisa didorong kepada remaja-remaja yang seperti bermasalah tadi itu bisa mereka diberikan advokasi sebenarnya. Karena apa? Di zamannya 5 tahun yang lalu, artinya pemerintahan Pak Presiden Pak Jokowi, itu sebenarnya sudah meletakkan fondasi untuk berbicara mengenai intervensi sebenarnya. Apakah itu intervensi spesifik, apakah intervensi sensitif. Cuman sekarang di pandemi ini kita tambah satu, remaja kita yang 25% yang pendek tadi ini, dan itu berada sekitar 49%, dan mereka akan masuk usia menikah. Nah, formulanya ini harus intervensinya sama. Jadi menangankan stunting yang sudah ada, dan juga kepada remaja itu diingatkan bahwa kalau misalnya, nanti Pak Rahmat Santika juga pasti memahami di sini. Karena apa? Karena 1000 hari pertama kehidupan itu, seorang ibu hamil kan harus diberikan protein yang tinggi dia, sama gizi mikro di sini, tablet tambah darah. Nah, remaja kita ini harus diberikan tablet tambah darah, harus diberikan makanan sumber Fe yang tinggi. Nah, di sini harus banyak keterlibatan dari semua pihak untuk mempertahankan. Sama seperti pandemik ini, sebenarnya kan kita ingin menuju ke herd immunity sebenarnya, supaya tubuh kita tuh tahan gitu sebenarnya. Dari gizi sebenarnya, dari makanan yang bergizi. Ya, jadi artinya apakah diberikan daya tahan makanan
telur, ikan. Nah, itu yang dilakukan. Sama gizi-gizi mikro. Nah, waktu PKMK yang dengan sama-sama Pak Agus Pambagio, itu udah satu modalitas sebenarnya. Jadi ada 6 yang bisa dilakukan di produk itu. Kita minta bantuan saja sama industri-industri dengan kondisi yang berat seperti ini, itu dikonsumsi. Jadi waktu memberikan makanan kepada ibu hamil, jangan lihat ibu hamilnya, tapi lihatlah janin yang ada di dalam tubuh ibu hamil tersebut. Nah, pada waktu kita ngomong remaja, nah itu yang jangan lihat remajanya sebenarnya, tapi adalah si remaja ini akan masuk menikah nanti oleh karena apa? Untuk mengatasi kemiskinan dia, pasti dinikahkan, Pak. Nah, ini yang angkanya nggak bergerak di situ dia. Nah, ini yang harus dilakukan. Jadi artinya adalah program sekarang ini harus dirubah sedikit, direlokasi, difokuskan kepada 25% remaja yang pendek ini untuk jangan sampai mereka lalai di dalam 1000 hari pertama kehidupan. Mungkin itu Pak Tono yang pemikiran saya dalam data-data di Litbang ini. Ya. Terima kasih Pak Dodi. Tadi ada istilah menarik yang jadi ancaman buat kita ke depan. Tadi bayi yang kosong otak, atau Kang Mehmet itu pernah menyebutkan yang dari siapa? Itu tentang goblok permanen. Walaupun istilahnya agak kasar, tapi itu kenyataan yang bakal kita hadapi kalau kita tidak menjaganya dari sekarang. Ini saya mau ke floor dulu, karena ada yang sudah banyak yang sudah ngacung. Kita persilahkan Bu Kurotul Aini Azizah. Ini kayaknya fansnya baru untuk Pak Deden ini. Mau nanya langsung ke Pak Deden katanya. Dipersilahkan saja. Silakan Bu Kurotul, dari mana Bu? Saya dari Kabupaten Blitar, Pak. Dari Blitar, iya. Dinasnya di mana? Iya. Dinasnya di Puskesmas saya, Pak. Oh, di Puskesmas. Silahkan. Mau tanya ke Pak Deden ya, dari Kabupaten Indramayu. Ya. Yang pertama, untuk kegiatan pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Indramayu itu indikator untuk evaluasinya pakai apa ya, Pak? Apakah pakai indikator dari masing-masing program atau adakah indikator yang lain? Kemudian setiap kapan dan oleh siapa yang mengevaluasi? Apakah dari Pemda atau dari Dinas Kesehatan itu sendiri? Gitu. Terima kasih. Bu Kuratul, boleh Ibu ceritakan dulu kondisi di sana seperti apa untuk penanganan stunting, Bu? Kalau penanganan stunting di Kabupaten Blitar, dalam kondisi sekarang. Ya, mungkin belum semaksimal untuk Kabupaten Indramayu. Jadi kami masing-masing dari instansi dari Puskesmas, jadi membuat bekerja sama sendiri, jadi berkoordinasi sendiri di wilayah, Pak. Jadi memang belum maksimal. Jadi di tingkat atas itu mungkin sudah ada pembahasan, tetapi mungkin belum seperti dari Kabupaten Indramayu yang memang benar-benar semuanya punya komitmen yang jelas dan gimana ya, Pak ya. Saya menceritakannya juga bingung, Pak. Ini. Jadi memang kami kalau di Puskesmas kebetulan saya punya inovasi tentang stunting ya, Pak. Jadi kadang kami masih bekerjanya ya sebatas di wilayah kami di kecamatan aja, seperti itu, Pak. Baik, silakan langsung Dr. Deden. Jadi kalau di kami untuk indikator evaluasinya kami laksanakan untuk berat badan, batasan umur, dan tinggi badan, batasan umur yang dilaporkan 2 kali dalam 1 tahun dalam BPB. Dan ini juga masing-masing dipantau oleh Kepala Puskesmas yang dibantu oleh petugas gizi yang masing-masing di Puskesmas. Yang kedua, untuk evaluasinya langsung dievaluasi oleh teman-teman kami di dinas, terutama di bidang Kesmas, yaitu Kesga dan Gizi. Itu Kang Tono. Baik, terima kasih. Mungkin kita panggil lagi, mungkin Mbak Balkis siapa yang dari lapangan, mungkin yang agak nyebrang ke Sumatera, barangkali siapa yang bisa difasilitasi untuk, akan ada banyak yang ngacung nih. Sulawesi. Dari Sulawesi. Silakan, siap.
Palu, Sulawesi Tengah. Pak Herman mungkin, Mbak. Yang sudah, mungkin ada Lisa ini dari mana, silahkan. Lisa Marniati. Ya, Lisa. Ada yang sudah dibuka, silahkan. Ibu Lisa, dari mana? Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Ibu Lisa dari mana? Dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, Pak. Oh, Sumatera Selatan. Silahkan, pertanyaannya gimana? Terima kasih, Pak. Saya mau menanyakan, kita dalam era pandemi COVID ini kan mengalami kesulitan memantau status gizi dari balita kita. Karena kan memang kan posyandu ini daerah-daerah terutama yang zona merah untuk ditunda. Sehingga untuk mengetahui status gizi balita itu akan sangat sulit sekali terpantau. Kemudian untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat dalam mengatasi masalah gizi yang ada ini juga sudah dilakukan. Nah, kami juga khawatir nih Pak, khawatirnya nanti setelah pandemi COVID ini kita akan menemukan banyak permasalahan gizi yang mungkin akan sulit untuk kita tindak lanjuti karena kemungkinan itu baru ditemukannya di akhir tahun dan mungkin permasalahan itu akan bertumbuh pada tahun-tahun berikutnya. Selain itu juga untuk pendataan ini kita juga kesulitan karena di fasilitas kesehatan ini belum terdata dengan baik melalui aplikasi elektronik PPJBM mengenai data-data yang pengentrian data untuk status gizi balita yang sudah dilakukan penimbangannya maupun pengukuran tinggi badan di posyandu. Hingga ini akan menjadi kesulitan juga dalam menentukan desa-desa yang sebenarnya menjadi lokus stunting dan determinan masalah yang seharusnya ditemukan melalui pendataan yang baik melalui PPJBM tersebut. Jadi, solusinya bagaimana supaya permasalahan ini bisa diselesaikan seperti itu, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Ini kayaknya ke Pak Deden lagi nih. Pak Deden, ini orang soal aplikasinya, entry-nya, lalu pemantauannya, barangkali Pak Deden masih bisa menjelaskan apa yang sudah dilakukan di Indramayu. Pak Deden, silakan Pak Deden. Terima kasih, Bu Lisa dari Provinsi Sumatera Selatan ya. Di kami petugas gizi mempunyai database yang berdasarkan by name by address. Kemudian data ini dikirimkan ke kami di bidang Kesmas, dikasih Kesga dan Gizi, kemudian diolah oleh kami. Jadi ini untuk mempermudah dan mempercepat data supaya kami bisa tahu data ini bisa akurat dan bisa dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan maupun kebijakan yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Indramayu. Dan tadi untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman kami, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa kami melaksanakan kegiatan-kegiatan itu tetap melibatkan kader, dan kemudian kader melaporkan ke kami by WA, dan kemudian kami tindak lanjuti dan dengan kunjungan rumah dengan melakukan protokol penanganan COVID-19. Jadi kami memakai APD sesuai dengan prosedur di buku pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi hal ini tidak membuat kami surut dengan kebijakan yang ada di era pandemi ini, tetap kami laksanakan sambil kami juga tetap memberikan arah kebijakan kepada teman-teman di Puskesmas maupun kepada para kader supaya mereka tetap berjalan dengan baik dan mereka terjaga dari paparan COVID-19 ini. Terima kasih, Kang. Baik, terima kasih ke Kang Deden. Ini ke Kang Mehmet ini sekarang berikutnya. Tadi ada pertanyaan yang mungkin belum dijawab secara jelas sama Kang Mehmet. Yang pertama adalah soal bagaimana agar bisa dalam 1 bulan itu bisa membangkitkan gizi yang tadinya gizi buruk menjadi. Saya kemudian menyambung dengan apa yang tadi disebut oleh Pak Dodi soal PKMK. Barangkali Kang Mehmet bisa menambahkan soal ini. Silakan. Terima kasih. Tadi sudah banyak pertanyaan dan komentar dari berbagai tempat. Saya sebagai dokter anak ingin tegaskan kembali. Ketika bayi lahir, otak kita itu ukurannya cuma 26%. Kemudian dalam waktu 1000 hari pertama kehidupan, Pak Dedi sampaikan tadi, kira-kira 2 bulan ya, 2 tahun ya, 24 bulan lah, 1000 hari itu.
itu akan sampai pada 764 hari, 2 tahun setengah, itu akan sampai pada 86% otaknya. Nah, setelah umur 2-3 tahun sampai 5 tahun, itu kita melambat dari 86 ke 96%. Artinya apa? Artinya pada 2 tahun pertama, pada 764 hari, atau pada 1000 hari pertama kehidupan, yaitu 274 dalam kandungan dan 764 setelah lahir, itu memerlukan pembentukan otak. Nah, dalam neurodevelopment itu ada 12 tahapan. Dari polimerisasi, kemudian ada invaginasi, ada tubulasi, ada neural chest dan sebagainya. Terakhirnya ada 3 proses. Pertama, perluasan cabang-cabang saraf. Kedua, memperkuat motor end plate, ada asetilkolin di ujung-ujungnya. Dan yang ketiga adalah penutupan sphingomyelin, dibungkus si saraf-saraf itu oleh myelin itu. Nah, itu semua memerlukan asam amino esensial, asam amino yang berasal dari protein hewani, tidak bisa dari protein yang lain. Karena itu bentuknya, ukurannya, dan lain sebagainya, khusus untuk pertumbuhan yang bersifat molekuler. Nah, karena itulah maka di dunia kedokteran anak dikenal bahwa pemberian air susu ibu itu mutlak hukumnya. Kemudian selesai 6 bulan kita berikan pemberian makanan tambahan dengan komposisi lengkaplah, protein, ya, karbohidrat, lemak, mikronutrien, sayuran, buah-buahan, dan sebagainya. Kira-kira itu yang harus disampaikan. Tetapi pada kondisi-kondisi sudah ketemu yang gizi buruk, gizi kurang, min 3 SD dan min 2 SD, kita akan menemukan berat badannya kan rendah ya, pasti. Min 2 SD, min 3 SD. Kalau 1 tahun itu beratnya 9 kilo. Kalau 5-6 bulan itu beratnya 6 kilo. Nah, kalau kita berada di situ ada lagunya. Berat badan sesuaikan dengan umur, umur tersebut dikasih apa. Tadi di gambar-gambar saya yang pertama kali, mungkin sambil dilihatin gambarnya, panitia tolong dibukakan yang ada gambar stuntingnya. Di sana ketemu dengan beratnya rata-rata 7 kilo. Beratnya 7 kilo, padahal umurnya 2 tahun. Walaupun 2 tahun sudah boleh memberi makanan tambahan, makanan padat, tapi ingat lihat, anaknya masih 7 kilo. Jadi kita pakai lagu, berat badan sesuaikan dengan umur, umur tersebut dikasih apa. Berat 7 kilo itu sama dengan anak 5-6 bulan. 5-6 bulan itu dikasihnya bubur susu. Jadi kita harus kasih bubur susu. Caranya adalah tepung, kita bikinkan, kemudian diisikan dengan dengan ASI dan sebagainya, jadi adalah makanan tambahan. Kita sebut formula 75, formula 100, formula 150 gitu ya. Nah, lanjut aja ke depan. Terus slide-nya dilanjutkan. Nah, ini otak-otak yang tadi saya sampaikan 25 ke 86, 86 ke 95%. Nah, ini adalah contoh-contoh dari anak-anak. Lanjut aja yang ada gambar bayinya, tolong maju lagi. Maju lagi. Nah, ini gambar contoh di beberapa puskesmas. Mudah sekali Pak Dodi, saya menemukan ini. Saya kebetulan bertugas sebagai surveyor akreditasi puskesmas. Jadi setiap datang ke satu puskesmas, saya sudah 69 kali itu datang ke puskesmas-puskesmas yang dikumpulkan itu. Saya carikan anak-anak ini. Aduh, gampang sekali karena di puskesmas sekarang sudah rapi. Ada PWS-nya, pemantauan wilayah setempatnya, ya. Dan saya yakin dalam situasi COVID seperti ini, data-data ini adalah di puskesmas pasti. Saya tinggal mudah kok, dari sini saya udah WA teman-teman saya di puskesmas, dapat semua. Nah, pertanyaannya, apakah anak ini mau diapain? Anak ini 7 kilo, umurnya 2 tahun. Ya kita obati dulu TBC-nya, kemudian lagi dilihat sini minumannya. Nah, minumannya lihat Permenkes 29. Baca lagi, cetek lagi. Ini di Karangsari Cirebon, lanjut aja. Dilanjutkan itunya slide-nya tolong terus aja. Nah, ini semua banyak. Nah, ini ada Permenkes 29 tahun 2019. Lanjut Pak. Lanjut.
Di sini dengan katakan bahwa, dibalik lagi, dimundurin lagi yang barusan. Nah, di pasal 3 dikatakan nih, penyelenggara penanggulangan masalah gizi bagi anak akibat penyakit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, yaitu yang gizi buruk, gizi kurang, sebagainya, dilakukan lewat surveillance dan penemuan kasus. Kalau sudah ketemu kasus seperti ini, jangan diambil lagi, langsung saja dikirimkan. Diberikan pemberian PKMK, pangan khusus, medis khusus. Jadi langsung diberikan PKMK. Pertanyaannya sekarang PKMK-nya ada nggak di Puskesmas dalam kondisi COVID ini? Anggaran buat beli PKMK-nya saja direfocusing ke tempat lain. Nah, ini yang mohon perhatian semua. Tolong Dinas Kesehatan sediakan PKMK, pangan khusus untuk medis khusus. Di mana bukunya? Nah, bukunya ada di sini. Tulisan Permenkes 29-nya ada. Nah, jadi silahkan diisi, diberikan sebuah PKMK ini bagi mereka yang sudah jatuh dalam kondisi gizi buruk dan gizi kurang. Jadi jangan nyari-nyari stuntingnya lah, biar aja nanti stuntingnya di ujung 2-3 tahun. Sebagai kan hasilnya, outcome-nya. Tapi yang temukan dulu yang gizi buruk ini, yang berat badannya di bawah garis merah, di bawah -2 SD, yang tinggi badannya agak sulit untuk naikkan tinggi badan. Setelah umur 2 tahun ke bawah pasti masih dalam kondisi berat badannya yang rendah ya. Yang gizi buruk. Jadi saya di sini udah jelaskan di Permenkes 25 ini. Ini pekerjaannya UKP, ini pekerjaannya UKP. Tapi kalau screeningnya, surveillance-nya, penemuan kasusnya kerjaan UKM, kerjaan petugas gizi. Ketika ketemu, tolong diserahkan ke UKP atau ke rumah pemulihan gizi. Di sana bergabunglah antara dokter yang menangani UKP ini dengan seperti yang tadi Tangerang Selatan, misalnya HB-nya kurang dari 8, leukositnya lebih dari 15.000. Ya obatin dulu, antibiotiknya dulu diberikan selama seminggu atau gimana, di sini diselesaikan dulu. Kalau dia kronik seperti TBC, ini hampir semuanya. Ini semuanya fakta yang dengan mudah Pak Dodi kami temukan dan sudah saya laporkan ke Pak Bu Dirjen, Bu Kirana. Bu Kirana tidak sulit sekarang menemukan yang gizi buruk, gizi kurang. Mungkin karena puskesmasnya rajin, kata saya gitu. Puskesmasnya sudah terakreditasi semua karena PWS-nya. Nah, berikutnya adalah bagaimana dalam kondisi COVID seperti ini, makanan-makanannya tersedia. Yang gizi buruk ini nggak bisa dimakasih makan nasi, dimasih makan ikan nggak bisa. Dokter-dokter anak marah semua. Dia harus mendapatkan makanan khusus. Makanan khususnya namanya PKMK. Ada kodenya, ya. Nanti dibayarkan. Nah, lanjutkan. Di belakang tuh ada harga-harganya ya. Nah ini kan ada tuh, semuanya ada kode-kodenya ya. Nah silahkan dimasukkan ke dalam malnutrition disorder namanya ya. Protein malnutrisi, energi malnutrisi, PM. Itu kode di INASI-BIJIS-nya di Permenkes 7, Permenkesnya KMK 514 tahun 2015, tulisannya di urutan nomor 79. Tuh Pak Dodi naruhnya di situ tuh, saya juga nggak tahu kenapa. Ya. Nanti dibayar melalui nomor 79. Nah, ini kodenya nih. Ini semuanya adalah data-data yang di Sumedang. Di Sumedang dikumpulkan semuanya. Ada ininya. Ada nomor induk kependudukannya, NIK-nya. Kalau NIK-nya ada dan dia sudah masuk BPJS, dibayar sama BPJS. Jadi tidak perlu lagi menyediakan Dinas Kesehatan anggaran-anggaran khusus. Sediakan oleh ini nih, oleh BPJS dibayar. Ini saya sudah ketemu dengan BPJS Jawa Baratnya, sudah bantu ke Garut, bantu ke Sumedang. Bukan bantu, memang ada angkat, udah bayar kok ini semua. Apalagi yang ada di Tangerang Selatan, di Jakarta, kan semua kalau ada gizi buruk, gizi kurang, itu harus dibayar oleh negara. Dibayarnya oleh BPJS. Ada di sini. Tinggal memasukkan kodenya, ya, malnutrition disorder. Ada E-nya tuh situ. Baik. Demikian Pak Tono, mungkin baik. Paham semua. Baik, terima kasih. Apa namanya PKMK? Tanya Pak Deden, PKMK-nya apa? Mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Dodi karena Pak Dodi yang membuat kebijakan tentang PKMK ini. Pak Dodi barangkali. Silakan Pak Dodi.
Baik, jadi ya diskusinya panjang sebenarnya waktu bangun PKMK ini emang pada saat menyusun ini karena apa? Karena pada saat kita menangani gizi buruk di sini, itu emang tumpuannya masih dengan PMT itu sebenarnya, pemberian makanan tambahan. Padahal makanan tambahan itu sebenarnya desainnya untuk preventif, mencegah. Jadi sebenarnya kalau kita melihat antropometri, pertama itu adalah berat badan per umur. Jadi yang dilakukan berat badan per umur di sini adalah di posyandu. Nah pada saat di posyandu tadi adalah menggunakan KMS yang ada di buku KIA, itu sebenarnya bukan status gizi sebenarnya. Hanya mendeteksi supaya apakah pola makan, pola asuh itu berjalan di rumah tangga. Nah, berhubung karena selama ini ada efek satu lagi yang namanya infeksi. Infeksi ini adalah dari air dia, dari WOS, dari sanitasi, ya ISPA di sini. Ini anak-anak yang berat di sini. Jadi sehingga emang harus ada makanan yang kira-kira itu yang langsung bisa diberikan di puskesmas. Nah di sini karena ranahnya Dr. Santika di sini adalah sebagai harus dieksekusi oleh dokter anak. Nah ini yang sebenarnya kami minta dari teman-teman dokter anak itu melatih dokter-dokter yang ada di puskesmas secara informasi supaya PKMK ini dengan anggaran DAK alokasi kesehatan di puskesmas itu bisa membeli. Karena apa? Karena kalau nanti anak gizi buruk diberikan misalnya F75 atau F100 dibawa pulang, nah itu mengkombinasikan ini akhirnya racikannya malah kembali lagi si anak kena gizi buruk. Ya, jadi berulang-ulang anak terjadi berat badan per umur, terus udah itu dia tidak naik 2 kali berturut-turut, kita ukur tinggi badannya, dia gagal tumbuh. Nah untuk mengejar gagal tumbuh ini harus protein. Nah ini yang ceritanya gitu Pak Tono. Tapi perdebatannya luar biasa Pak, karena ini ranahnya rumah sakit kita pindahin ke community di puskesmas supaya PKMK ini teman-teman puskesmas itu bisa beli Pak, sepanjang ada resep dokter dan tata cara pemberiannya. Jadi tidak bisa sembarangan karena waktu itu waktu kita diskusi dengan para ikatan dokter anak termasuk Profesor Damayanti, nah kehati-hatian di dalam pemberian di sini gitu. Nah kami menekankan surveillance di sini, makanya ada BNM Bedres. Jadi ada elektronik pencatatan pelaporan gizi basis masyarakat sebenarnya. Nah ini yang bisa mendeteksi berat badan per umur. Kalau dia naik berat badannya itu alhamdulillah. Tapi kalau dia 2 kali berturut-turut tidak naik, tapi kalau idai 1 kali tidak naik, itu harus diukur tinggi badan per umurnya. Jadi TB per umur. Nah wasting ini yang sebenarnya masih burden, yaitu BB per TB Pak. Nah 3 indikator ini yang sebenarnya harus diamati di dalam penanganan dia underweight, apakah dia di gizi buruk di wasting di sini, atau di stunting yang sudah kronik. Karena menangani kronik nggak bisa Pak. Harus kembali lagi ke 1000 hari HPK dan kepada remaja yang akan menikah. Mungkin gitu Pak Tono ceritanya. Baik. Terima kasih. Jadi kita lengkap hari ini. Pertanyaan masih banyak, tapi waktunya memang kita sudah sempit. Saya mau geser aja ke Pak Agus nih. Pak Agus tadi disebutkan oleh Pak Dodi, pendekatan 1000 hari HPK tadi, kemudian ada yang 25%. Tadi Pak Dodi menyampaikan harus ada pendekatan lain. Pendekatan lain agar ini terselamatkan, supaya kita tidak masuk pada kosong otak, goblok permanen, masa depan yang suram. Kira-kira menurut Pak Agus, sekalian sebagai closing dari Pak Agus, apa yang harus kita lakukan? Silakan Pak Agus. Ya, memang kan kalau mengurusi hal semacam itu tidak hanya kita berdebat bergerak di soal budget, soal lain-lain yang teknis, saintis, medis gitu ya. Tentu ada hal di luar itu, misalnya bagaimana kita juga memberdayakan teman-teman kita di puskesmas, di daerah terutama, dan ini sudah diuji dengan model video call begini, ini tentu bisa digunakan. Kita misalnya strategi apa, misalnya makanya nanti perlu dipikirkan bagaimana cara misalnya teman-teman mau konsultasi, ya kan, konsultasi itu kemana, nah konsultasi ini ada kasus seperti ini, bagaimana sebaiknya, ini kita bisa keroyok mumpung gotong royong di COVID ini besar, diharapkan besar oleh Presiden di beberapa pidatonya, menurut saya ini sekalian saja, jadi case yang terjadi di lapangan teman-teman yang ada di puskesmas di garis depan, itu di-share ke kita, supaya percepatan dari penanggulangan
stunting ini bisa lebih cepat. Menggunakan V-call begini sudah terbiasa kita kan. Mari kita jalankan ini dengan baik sehingga semuanya bisa jadi kita tidak hanya terpusat terpaku pada pusat, tapi daerah ayo partisipasinya, apa sarannya, apa contohnya, mungkin case-nya itu bisa share. Gitu aja mungkin dari saya. Baik, terima kasih. Saya kira waktunya kita sudah cukup. Pertanyaan memang banyak, tapi sudah kita kumpulkan dalam beberapa tadi pertanyaan yang dikelompokkan. Saya mungkin terakhir ada kata akhir dari Dr. Rahmat atau Dr. Deden. Saya persilahkan. Baik, teman-teman sekalian, terutama yang ada di kabupaten kota dan di puskesmas, mohon kiranya walaupun kita sedang menghadapi COVID-19, kita harus tetap ingat ada program prioritas nasional. Ada 5 yang harus menjadi perhatian kita, yaitu penurunan angka kematian ibu dan kematian neonatus. Yang kedua adalah TBC, yang ketiga cakupan imunisasi, dan yang keempat adalah penanggulangan stunting. Terutama bagi mereka yang gizi buruk, gizi kurang, yang umurnya di bawah 2,5 tahun ke bawah, segera kumpulkan, berikan pemberian makanan tambahan. PKMK namanya, pangan khusus medis khusus. Kewajiban Dinas Kesehatan adalah menyediakan sarana prasarananya, menyediakan tenaganya dilatih. Beberapa puskesmas sudah dilatih oleh para dokter anak sudah siap semua di seluruh kabupaten kota untuk melatih. Nah, tinggal dilaksanakan begitu ya. Mudah-mudahan PKMK-nya ada, gizi buruk, gizi kurangnya juga akan berkurang, dan stuntingnya akan berkurang juga, walaupun ada COVID-19. Demikian, Pak Tono. Terima kasih, Dr. Rahmat. Dr. Deden, saya persilahkan. Terima kasih, Kang Tono. Jadi, untuk closing statement saya, bahwa yang penting adalah kita membangun komitmen bersama dengan cara seradat-serodot. Jadi maksudnya kami membangun komitmen itu dari Dinas Kesehatan, yaitu dengan cara kami berangkat ke pimpinan kita, kemudian berangkat lagi ke Pasekda, berangkat lagi ke kepala dinas yang lain atau kepala SKPD lain, dan kami melakukan itu tanpa henti-hentinya. Kami melaksanakan koordinasi terus supaya mereka paham apa itu stunting, dan bagaimana dan kenapa kita harus semua peduli terhadap stunting. Itu, Kak. Terima kasih. Terima kasih, Pak Deden. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih pada Pak Agus, terima kasih pada Dr. Ahmad, terima kasih pada Pak Dodi, terima kasih sama Pak Deden yang sudah memberikan gambaran secara luas. Saya juga mohon maaf pada para peserta karena tidak semua pertanyaan, acungan tangannya bisa kita fasilitasi di dalam kesempatan ini. Saya kembalikan ke Ibu Widya untuk juga closing dan memberi catatan akhir. Silakan Ibu Widya. Terima kasih Dr. Tono. Terus terang diskusi kali ini sangat-sangat hidup ya. Dan saya juga senang lihatnya dan terima kasih untuk teman-teman yang bertanya. Mungkin kita bisa fasilitasi pertanyaannya, kita balas secara email pribadi mungkin ya oleh kami semua, Mas admin dan kami semua, supaya tidak kecewa. Dan menanggapi dari Pak Agus tadi bahwa instruksi Presiden agar stunting tidak direlokasi dan tetap jalan terus, itu adalah suatu komitmen dari pemerintah yang kuat, dan saya senang dan sangat senang dengan komitmen Presiden. Itu juga dari Pak Dodi bahwa 1000 hari pertama itu 1000 HPK sangat penting. Mungkin dikasih dari ibu-ibu hamil dikasih tablet tambah darah. Begitu juga untuk kita penting untuk memberi bansos ya kepada keluarga di daerah untuk anak-anak stunting di era pandemi ini. Mungkin seperti Pak Deden gitu, Dokter Deden yang bisa memberi 1000 telur gitu, bansos mungkin atau protein hewani yang lain untuk anak-anak ini supaya nilai angka stunting tidak melonjak seperti kata Prof. Askobat juga, yang nantinya setelah selesai pandemi yang ada stunting malahan bisa 30% ada, dan ini menyedihkan. Kita semua harus sama-sama
bekerja keras agar menurunkan angka stunting. Begitu juga tadi Dr. Rahmat sudah menyampaikan bahwa adanya mempersiapkan PKMK ya sesuai dengan Permenkes 29 2019, dan untuk para Bapak Ibu sekalian di daerah dengan puskesmas untuk bisa menemukan gizi buruk pada anak-anak ini, di sini diperlukan adalah UKP-nya dan bagaimana menanganinya dengan peraturan Kemenkes KMK 514 dengan urutan 79. Jadi di urutan 79 itu disebutkan bahwa bisa ditangani dengan BPJS untuk menanggulangi stunting ini. Dan dengan tentunya komitmen yang istiqomah untuk peduli stunting seperti Dr. Deden itu adalah suatu panutan, dan saat ini kita melihatnya itulah best practice ya dalam menangani stunting di era pandemi COVID. Kalau misalnya dari Bapak-Bapak Ibu sekalian ada yang punya inovasi seperti Dr. Deden atau lebih daripada itu, silahkan. Kami membuka peluang supaya saling bertukar informasi untuk semua di daerah, dan ini untuk kebaikan kita semuanya. Kemudian saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Pak Agus Pambagio, Dr. Ahmad Setika, Insinyur Dodi, Dr. Deden, dan Dr. Tono sebagai moderator. Dan kami ingin mengingatkan juga bahwa webinar ini kita akan dilakukan setiap minggu, setiap hari Rabu. Untuk minggu depan, silahkan mendaftar. Kami akan melakukan dengan narasumber dari Prof. Damayanti, yaitu prioritas penanganan masalah gizi anak pada musim pandemi 2019, dan tentunya dari Bu Dirjen Kebijakan Pemerintah dalam menangani gizi masyarakat saat pandemi COVID-19 dari Dr. Dian. Dan juga nantinya ada moderatornya Ibu Maida Oktarina yang udah ada di sini. Dan jangan lupa untuk Bapak Ibu sekalian, kita punya IG juga, Aksi Cegah Stunting, silahkan di-follow. Mungkin di situ ada masukan-masukan yang bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Bagaimana menangani stunting, bagaimana ada beberapa pertanyaan tadi, bagaimana kita bisa mengukur berat badan tinggi pada saat social distancing ini. Memang susah, tapi mungkin Dr. Deden kan juga ada best practice-nya gimana, adalah datengin ke rumah masing-masing ya. Itu untuk sementara. Mungkin ini ada Instagram kami, bisa dilihat di @aksi-cegah-stunting. Silakan di-follow untuk informasi terkait stunting. Saya rasa itu aja dari kami. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, terima kasih para narasumber. Semoga kita bisa mencegah stunting dan mencegah adanya baby boomer yang mohon maaf stunting di era pandemi ini. Semoga Tuhan melindungi kita semua dan melindungi bangsa Indonesia, supaya anak-anak Indonesia, bangsa kita berkualitas, pinter, dan bisa membangun bangsa yang hebat untuk 100 tahun Indonesia. Serasa itu, mungkin Mas Dwi? Ya. Atau Mas Dwi nutup, silahkan. Ya, terima kasih. Dengan berakhirnya closing statement dari Ibu Widya, maka berakhir sudahlah forum konsultasi pada hari ini. Tidak lupa kami ingatkan untuk tetap stay tune di webinar ini di hari Rabu depan tanggal 13 Mei. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia sehat. Salam. Terima kasih. Nuhun.